Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak sekalian, khususnya kelas 9 SMP PNS dan SMP Unggulan Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun secara daring. Mari kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi virus Covid-19 segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali di pondok yang kita cintai. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mata pelajaran akhlak, kitabnya Ta'limul Muta'allim. Kita masuk ke fasal baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Faslun fasal fil jiddi, tentang bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan tekun, wal himmati dan semangat. Bersungguh-sungguh, tekun, semangat ya dalam belajar. Tsumma buta, kemudian santri harus memiliki minal jaddi, semangat kesungguhan, wal muwadhafati dan ketekunan, wal mulazamati dan semangat li thalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Jadi seseorang yang mencari ilmu ya, kita ya yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren harus memiliki kesungguhan ya. Bersungguh-sungguh dalam belajar mencari ilmu, harus mempunyai ketekunan ya. Ketekunan artinya apa? Selalu belajar terus menerus. Karena belajar itu tidak hanya ketika di usia sekolah ya, walaupun sudah tua ya, harus tetap belajar. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ya, bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Minal lahdi ilal lahat. Semangat ya, belajar itu harus semangat. Karena apa? Karena dengan semangat belajarnya akan mudah untuk memahami pelajaran. Jadi kalau belajar itu harus semangat ya, jangan malas, jangan kelemar-kelemar, nanti hasilnya tidak baik, ya, tidak maksimal. Wa ilaihi, dan semua itu al-isyaratu, di dalam isyarah fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, biqaulihi ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang, jahadu yang berjihad, fina mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum maka benar-benar akan kami tunjukkan subulana, jalan kami. Jadi orang-orang yang berjihad ya dengan bersungguh-sungguh, maka apa? Allah akan memudahkan ke jalannya. Jalan kemana? Jalan menuju surga ya. Tentunya kebaikan-kebaikan. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitabi biquwwatin wa qad qila. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitabi, ambillah buku itu, biquwwatin dengan sungguh-sungguh. Mengambil buku saja harus bersungguh-sungguh ya, jangan malas.
ketika kita mau berangkat sekolah ya, berangkat ke madrasah, berangkat ke kajian, ya kita harus membawa buku atau kitab yang harus kita pegang, yang harus kita pelajari ya. Jadi karena kita itu belajar dengan seorang guru ya, dengan seorang ustadz, kita harus mempunyai kitab atau buku. Tujuannya untuk apa? Kitab dan buku ini nantinya akan kita baca, akan kita pelajari ketika kita di rumah atau di asrama ya. Jadi semua yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita ya tidak akan hilang ya, karena sifatnya manusia itu pelupa ya. Jadi jangan sampai kalau kita belajar itu tidak ada bukunya. Harus ada ya, karena sewaktu-waktu akan lupa ya. Jadi setiap orang sekali membaca itu hampir 80% itu lupa ya, tidak ingat. Yang ingat hanya 20%-nya saja. Makanya kalau kita belajar harus memegang buku atau kitab yang harus kita bawa. Wa qila, dan telah dikatakan man talaba, barang siapa yang mencari syai'an sesuatu, wajada, dengan sungguh-sungguh, wajada, maka ia akan berhasil mendapatkannya. Ini sama dengan yang disampaikan oleh orang-orang sukses ya, seperti Thomas Alva Edison ya. Ketika dia pertama kali melakukan percobaan tentang lampunya ya, hampir 1000 kali gagal. Tapi karena sungguh-sungguh akhirnya dia berhasil. Demikian juga kita dalam belajar ya. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Pasti kita akan bisa memahami. Sesulit apapun pelajaran yang kita pelajari, pasti kita akan dapat memahaminya ya, asalkan kita sungguh-sungguh. Wa ma, dan barang siapa koronga yang mengetuk al-baba, pintu, walaja, dengan sungguh-sungguh, walaja, maka dia akan bisa membukanya. Ketika kita mengetok pintu beberapa kali ya, hampir 1000 kali ya, pasti pintu itu akan terbuka. Wakilah, dan dikatakan biqadrima, tergantung, biqadrima tata'an, tergantung kesungguhan, tanaluna, maka kamu akan meraih tatamanna, apa yang kamu inginkan. Jadi tergantung kesungguhan kalian ya, anak-anakku sekalian. Tidak ada orang yang malas itu sukses, itu tidak ada. Kebanyakan orang-orang yang sukses adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya, termasuk ketika dia sedang mencari ilmu, mempelajari sesuatu, mempelajari ilmu agama maupun ilmu umum ya, dengan sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Kila, dan dikatakan ya taju, yang membutuhkan kesungguhan, fi ta'allumi, di dalam belajar, wa tafaquhi, dan ilmu fikih, ila hadis salasati, yaitu kesungguhan 3 orang, wa al muta'allimi, yaitu orang yang mencari ilmu ya, wal ustadi, dan guru, wal adabi, dan orang tua ya, orang tua. In kana fil ahya'i, jika masih hidup ya, jika orang tua kita masih hidup. Jadi yang mendukung kesuksesan kita adalah orang tua kita ya, guru kita, dan kita sendiri yang belajar ya. Ketika kita sedang belajar ya, harus mempunyai tata krama ya dengan guru kita.
ketika bertanya, ya, ketika berbicara dengan guru kita harus kita berakhlak yang baik, ya, karena ilmu itu akan bermanfaat ketika apa? Ketika seorang santri itu berperilaku yang baik terhadap gurunya. Kemudian orang tua juga mendoakan kalian yang sedang mencari ilmu di sini, ya, selalu mendoakan agar anak-anaknya berhasil, ya, dapat menjadi anak-anak yang soleh dan sukses nantinya setelah keluar dari pondok pesantren. Dan gurunya, ya, gurunya juga termasuk faktor yang bisa memberikan kesuksesan, ya. Karena gurunya biasanya menasehati, ya, kalau setelah dari sini mau kemana, ya, itu biasanya guru akan lebih tahu tentang apa yang kita pelajari sesuai dengan kriteria kita, ya. Sesuai dengan bawaan kita. Kalau misalkan kita sukanya membaca, ya, sukanya menyampaikan sesuatu, ya, maka cocoknya kuliah di jurusan ini dan seterusnya. Itu biasanya seorang guru akan lebih tahu. Ansyadani Syekhul Imamul Ustaz wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian, ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.